Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama. Jangan ada yang sia-sia di tahun ini. Tapi apa yang sia-sia sampai harus megang kepala Ustadz Maulana? Aku nanya sama Ustadz Maulana, apa lagi? Kok megang kepala? Ustadz Sim megang kepala, Ustadz Bani megang kepala. Ada apa sih? Kalau di sini larinya kemana? Ke pikiran? Oh, pikiran. Bener ya? Iya. Oh jadi apa dong kalau gitu? Ada namanya pikiran yang disia-siakan. Kalau gitu aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Iya. Mau tahu? Mau tahu banget. Oke. Pikiran Izin yang semuanya. disia-siakan. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu hal buat kita. Allah memberikan kita pikiran. Kenapa kita tidak gunakan yang baik-baik? Banyak yang mengotori pikirannya karena dia sendiri yang mengotorinya. Maka kalau berbicara tentang pikiran yang digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Aduh. Mohon maaf. Kalau orang pakai kacamata hitam yang dilihat gelap. Gelap ya. Tapi bisa jadi kacamata hitam itu kita bagus gunakan kalau di pantai. Oh. Supaya bisa menahan sinar matahari. Ya. Wah itu kan semua ada faedahnya. Jangan bermain senter di siang hari. Tak ada lah gunanya. Betul. Ada yang ditanya, lagi cari apa Ki di depan rumah? Lagi cari kunci. Kunci apa? Kunci motor. Kenapa kita cari? Di mana memang hilang? Kayaknya di dalam rumah. Kenapa kau cari di luar? Ya Allah nggak nyambung. Karena di dalam rumah gelap. Ya Allah. Coba nyambung gak? Nyambung. Maka Siapa itu Ustadznya juga? ya, adalah Pengalaman. Ya Allah. sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, banyak manfaatnya. Khairun nas ampahul linnas. Mau jadi baik? Baiklah. Yang lagi jomblo. Kalau Anda cuma mau berpikir untuk diri sendiri, menjomblolah selamanya. Tapi kalau mau berbagi, memikirkan diri dan memikirkan seseorang dan mau bermanfaat buat orang juga, maka engkau cocoklah memiliki istri. Tampakkan kemampuan kita untuk bisa berguna buat orang yang ketiga. Aduh. Siapa yang ketiga? Siapa? Anak. Oh anak. Untuk seterusnya, Kirain. semakin banyak. Maka orang kan kasih, Allah kan kasihkan lagi, kasihkan lagi, kasihkan lagi. Jadi pikirkan yang baik-baik. Yang paling penting pikirannya larinya juga ikutkan hati. Apa itu? Mikirnya ikut ikhlas melakukan kebaikan. Karena ikhlas itu kuncinya, rohnya. Jadi pikiran, hati juga connect. Jadi pikirannya, makanya ini luar biasa. Manusia itu diangkat derajatnya karena akalnya. Karena kemampuannya dia mengolah dan sebagainya. Dan mohon maaf, senantiasalah berbuat kebaikan sekecil apapun. Ingat, berbuat untuk mencuri ridha Allah. Untuk mencuri ridha Allah. Kalau kita sudah dapat ridha Allah, yakin semua akan ridha sama kita. Tidak ada urusan. Karena kalau kita mau menyenangkan semua orang, kayaknya susah deh. Ya. Susah itu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Yang paling terbaik adalah bagaimana kita baik kepada manusia. Sekecil apapun, tidak usah besar-besar. Masya Allah. Ustaz, katanya bangun masjid itu walaupun sebesar sarang burung. Ya tidak mungkin juga kau sholat di situ. Ya nggak muat. Itu Dicarinya- perumpamaan. Dicarinya yang paling kecil. Tapi Ustadz Bani ya ngomongin tadi ada yang jomblo butuh pasangan tuh kayak siapa ya? Iya, kayak familiar gitu. Familiar ya, kayak menasehati diri sendiri gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Itu resolusi 2022. Amin ya rabbal Amin. alamin. Masya Allah. Yuk lanjut lagi yuk jamaah yang ada di rumah sebelum kita bahas masalah perjodohan ya. Sekarang kita bahas masalah yang sia-sia dulu nih. Kali ini sia-sianya bahaya banget. Udah sia-sia bisa terkena penyakit hati lagi. Wah kira-kira apa nih Ustadz Bani? Sia-sia terkena penyakit hati. Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Mas Soni, pertanyaan luar biasa. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Dan guru-guru kami dimanapun berada. Yang berikutnya adalah
hal yang bisa jadi sia-sia, bahkan bukan hanya sia-sia, bikin sakit hati tadi katanya. Aduh, Kecewa. Apa itu? Yaitu ketika kita menggantungkan harapan berlebih kepada manusia. Masya Allah. Jadi nggak boleh kita berharap sama orang. Boleh berharap kepada guru-guru kita, berharap kepada tetangga, orang tua, boleh. Tapi berlebih itu ya nggak boleh. Sehingga apa? Karena kalau kita terlalu berlebih mengharapkan dari orang, dari manusia, boro-boro dia buat mencukupi harapan kita, memenuhi harapan kita. Dia untuk bisa memenuhi harapan dia sendiri aja udah bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan itu lemah, banyak kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri aja banyak yang belum bisa. Maka jangan kita gantungkan harapan kita, dia harus bisa memenuhi kebutuhan saya. Dia harus bisa memenuhi harapan saya. Kecewa. Pasti kecewa. Ya. Apalagi kita ingin membuat semua orang senang tadi kata Ustaz Maulana. Itu sesuatu hal yang sia-sia. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Bikin semua orang senang sama kita, itu tujuan yang mustahil untuk tercapai. Sebagian ahli hikmah menambahkan, wa ridullah ghayatun la tudrak. Sementara ridho Allah, sayang Allah, cintanya Allah, itulah tujuan yang hakiki yang gak boleh kita tinggalkan. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Maka tinggalkan sesuatu yang gak mungkin bisa kita capai. Apa itu? Yaitu menggantungkan harapan kita kepada manusia, semua orang senang sama kita, itu sesuatu yang mustahil. Udah gak usah capek-capek kita di situ, sia-sia. Lebih baik kita kejar sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Apa itu? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan tujuannya satu, yaitu cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibnu Taimiyah akan bernilai ibadah tuh. Kita bekerja, yang kita kejar cinta dan ridho Allah. Enggak ada urusan orang apa yang mau dikatakan, apa orang mau ngomong, ibadah jadi nilainya. Karena kalau kita ngikutin omongan orang, kalamun nas la yantahi. Omongan, celotehan orang itu tidak akan ada habisnya. Wa in fa'alta ghairu manhi. Meskipun kau melakukan sesuatu yang enggak terlarang, kita benar aja diomongin. Benar enggak Ustaz Syam? Ya. Kok ke saya? Ustaz? Udah gitu nanyanya ke Ustaz Sam, saya yang jawab lagi ya gitu. Kita bener aja diomongin, dimusuhin, apalagi salah. Nauzubillah. Maka jadikan Allah sebagai tumpuan dan harapan kita. Tidak akan pernah kecewa. Kita bekerja, kita berharap Allah yang memberikan kemudahan. Allah yang memberikan keberkahan. Kita berharap resolusi tahun 2022, Allah yang mewujudkan dan merealisasikan. Harapannya ke Allah saja sudah. Maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dan keberkahan dalam hidup kita. Gak kecewa hati ini insya Allah. Maka Allah tegaskan, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian ini butuh Allah. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya. Allah gak butuh apa-apa. Bahkan Allah mensifati atau menamai dirinya dengan as-samad. Secara bahasa as-samad itu artinya yang tidak memiliki rongga dan celah. Sehingga tidak ada sesuatu yang keluar dari dirinya atau sesuatu yang harus masuk ke dalam dirinya. Beda dengan kita. Kita ini ada rongga dan celah. Butuh makan, butuh minum. Ya. Bahkan butuh mengeluarkan angin dari tubuh kita. Oh iya benar. Butuh tuh ya. Berarti kita jangan terlalu berharap pada manusia gitu ya. Betul. Lebih ke ridho Allah. Kalau kecuali ke guru-guru kita atau orang-orang yang tepat untuk kita butuhkan pertolongan. Betul. Gitu ya. Itu pun tidak boleh berlebihan. Itu pun tidak boleh berlebihan jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Sama-sama. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kira-kira apa lagi nih yang sayang banget untuk disia-siakan. Dan kali ini berhubungan dengan lingkungan tempat kita tinggal. Apa itu Ustadz Syam? Oh baik. Sayang untuk disia-siakan berhubungan dengan tempat kita tinggal. Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, tabe guruku Ustadz Bani, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengingatkan dalam satu ungkapan al-jar qabalad dar. Beli tetangganya dulu baru beli klasternya, perumahannya. Beli tetangganya dulu Beli ya. tetangganya dulu, saking penting. Belinya klaster. Belinya klaster bukan rumahnya. Beli perumahannya subhanallah. Jadi al-jar qabalad dar, beli tetangga dulu baru perumahannya. Maka yang disia-siakan selanjutnya yang sering banyak menyia-nyiakannya adalah lingkungan yang baik. Rumahnya dekat dari masjid tapi jarang ke masjid. Rumahnya dekat dari musalla tapi jarang gabung ke musalla. Rumahnya dekat dengan majelis ilmu tapi jarang duduk di sana. Rumahnya dekat daripada tempat-tempat bermanfaat tapi tidak mau bergabung ke sana. Malah cari yang jauh subhanallah. Makanya ada satu ayat dalam Al-Quran. Bagaimana keadaan hari kiamat di mana baginda Nabi SAW bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu bukti yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الرسول يا رب إن
inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaksi di hadapan seluruh umat manusia di hari kiamat nanti. Banyak orang yang di dunia mengikuti baginda Nabi SAW atas dasar pengakuannya, tapi ternyata tidak diakui oleh Rasulullah SAW nanti di hari akhir. Mereka berjalan tidak bersama dengan iring-iringan Rasulullah SAW. Mereka berjalan sendirian tidak mengikuti baginda Nabi SAW, padahal KTP-nya Islam. Subhanallah. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak mengikutiku? Wa qala Rasul, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhan, inilah kaumku. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an. Dia menjadikan Quran ini mahjura. Dia hijrah dari Quran ini. Maksudnya dia hijrah dari Quran, dia hijrah dari Quran menuju sesuatu yang lainnya. Subhanallah. Maka coba kita tengok dalam rumah kita. Banyak Al-Quran, tapi jarang kita baca. Coba tengok tetangga kita, banyak pengajar Al-Quran, tapi kita yang gak mau mendekat untuk belajar Al-Quran. Banyak alim ulama di sekitar kita, tapi kita yang tidak mau datang untuk bertanya. Subhanallah. Maka tadi dikatakan apa yang disia-siakan selanjutnya, yakni menyia-nyiakan tetangga yang baik. Banyak alim ulama di sana, bertanyalah kepadanya. Yang kedua, menyia-nyiakan apa? Menyia-nyiakan masjid yang dekat dengan kita. Maka sudah disediakan tempat sujud, subhanallah. Sudah disediakan musalla, tempat salat di dalamnya. Maka kita yang jarang ke sana. Ayo teman-teman sekalian, di tahun yang baru ini mari kita nazar ini, mari kita bertekad untuk apa? Untuk senantiasa minimal. Kalau enggak bisa 5 waktu ya 1 waktu aja. Atau enggak bisa 1 waktu ya minimal kita berusaha sholat berjamaah. Apalagi laki-laki, ayo. Coba maghrib aja dulu cobain. Setelah sholat maghrib pengen pulang tanggung. Bentar lagi isya. Coba deh maghrib isya aja dulu. Kalau nggak bisa silahkan coba subuh aja dulu. Silahkan coba subuh atau zuhur atau asar silahkan. Maka subhanallah, dan bukan hanya itu. Kita juga mengajak teman-teman kita sekalian. Kita mengajak tetangga kita untuk senantiasa berkumpul di suatu majelis ilmu. Maka jangan menyia-nyiakannya. Betapa banyak di antara kita yang bersedih ketika ada ulama meninggal. Ya, posting sana sini. Waduh, kalau ada satu ulama meninggal posting sana sini. Ya Allah, diangkat lagi satu ilmu. Tanda-tanda kiamat kayak ini Ustadz. Para alim ulama kita berpulang. Kalau udah meninggal baru seperti itu viral. Iya, subhanallah. benar. Tapi waktu masih hidup jarang yang datang untuk bertanya. Iya banget. Jarang yang datang untuk bermajelis ilmu. Maka jangan disia-siakan hadirnya para waliullah. Hadirnya para khalifah ini. Hadirnya para orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmunya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar. Jadi belajar dulu, belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Enggak mungkin kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada saudara-saudara kita kalau kita enggak pernah belajar. Maka banyak orang yang menyia-nyiakan apa? Menyia-nyiakan lingkungan sekitarnya. Ada seorang yang bertetangga dengan Ibnu Mubarak menjual rumahnya. Kata orang-orang, kenapa kau jual rumahmu terlalu mahal? Kata beliau, saya bukan hanya menjual bangunannya, tapi saya menjual tetanggaku. Semenjak saya tetangga dengan Ibnu Mubarak, tidak pernah aku merasakan kejahatannya. Aku berbahagia bertetangga dengannya. Artinya jangan disia-siakan tetangga yang baik. Masya Allah, bisa dimulai dari beli tetangganya dulu ya. Beli tetangganya dulu. Sebelum beli rumahnya. Iya. Atau paling enggak beli tangga dulu sebelum beli rumahnya. Masya Allah. Biar jadi rumah tangga. Biar gitu. jadi rumah tangga, Masya Allah. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, selain aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.